It's a sign of something. There's a poison at play. No, I ain't weak. There's no gasoline. On the fire, gasoline. On the fire. Pak Putra, Iya Bu Tika, dari mana Pak? dari hutan. Wah, ngapain tuh Pak? Kata warga kemarin ada yang nemuin sarang madu Bu, jadi saya ke hutan untuk melihatnya Bu. Oh, gitu ya Pak. Tahu nggak Bu, pas saya lagi di hutan tadi Bu, saya mendengar suara yang sangat kencang sekali Bu. Suara apa tuh Pak? Seperti pohon tumbang Bu. Wah, kira-kira jaraknya seberapa jauh dari sini Pak? Ibu tahu kawasan hutan yang di bagian sana itu Bu? Iya, tahu Pak. Kurang lebih di sekitar situ Bu. Wah, kalau udah masuk kawasan hutan lindung, itu bisa dipidana loh Pak, kan melanggar undang-undang. Sudah biasa Bu, warga-warga sekitar juga sering melihat orang-orang industri itu Bu menebang kayu di bagian situ Bu untuk mengirimkan kayu mentahnya ke Jakarta Bu. Oh, penebangan ilegal seperti itu kan bisa kita laporkan Pak. Jangan kita biarkan saja, harus kita laporkan ke pihak yang berwajib. Udah sering dilaporkan Bu, juga sudah diberikan bukti-bukti yang jelas, bukti-bukti yang akurat, malah tidak ada respon Bu. Saya curiga gubernur pun juga tidak merespon ini. Saya curiganya gubernur juga ikut andil dalam kasus-kasus ini. Oh, gitu ya Pak. Wah, itu kita bisa langsung ngumpulin bukti-bukti yang lebih banyak lagi Pak. Kita up kasus ini ke sosial media. Kan sekarang ini informasi apapun itu bisa cepat tersebar Pak, termasuk kasus ini. Tapi Ibu tahu sendiri kan Bu, orang-orang kecil seperti kita ini tidak bisa membeberkan sembarangan kasus-kasus seperti ini. Malah kita orang-orang kecil ini bisa saja dituntut kembali oleh orang-orang industri itu Bu. Itu betul juga Pak, tapi kan ada cara lain. Kita bisa bekerja sama dengan tim media investigasi yang nasional terkenal itu loh Pak. Itu juga bisa kita bergabung dengan tim Hera Info. Itu kan media terkenal yang di Hera ini Pak. Media yang mengetahui tentang kasus-kasus yang ada di daerah Hera ini. Ayo Pak, kita bongkar kebusukan yang orang-orang yang di atas itu. Secepatnya juga kita harus mengirimkan email kepada tim media investigasi yang terkenal itu loh Pak. Oke deh Bu, kita akan kumpulin bukti-buktinya ya Bu. Iya Pak, lanjut besok aja lagi ya Pak. Oke Bu, Iya, duluan ya Pak. Bu, saya pulang duluan ya Iya, Bu. Pak. Mari Bu. Iya. Lihatlah, gara-gara ulah bandit menebang pohon itu, desa kita jadi banjir. Iya tuh Bu, itulah karena keegoisan mereka tuh kita yang kena imbasnya. Bentar lagi pasti media bakal meliput ke sini. Ujung-ujungnya yang disalahkan karena hujan deras. Padahal kan hutan kita ditebang tuh karena ulah mereka. Mereka bakalan nanam sawit untuk kepentingan pribadi mereka sendiri. Iya tuh Bu. Nah betul, pasti dana dari pusat untuk bencana itu pasti bakal dikorupsi juga, nggak bakalan nyampe ke kita. Iya bener banget tuh Bu. Bu, lihat ini Bu. Nah, media yang kita kirimkan email waktu itu ngasih tahu bahwa mereka akan melakukan investigasi kasus itu lebih lanjut dan besok mereka akan datang ke sini untuk wawancara. Nah, bagus tuh. Besok kita bakal demo sama-sama. Nah, iya Bu. Oke Bu. Betul kan? Iya Bu. Setuju Bu. Iya. Saya setuju Bu. Selamat sore. Saat ini saya berada di lokasi demonstrasi yang dilakukan oleh warga desa Hera akibat eksploitasi hutan yang dilakukan oleh PT Imbu Sejahtera. Saat ini saya telah berada bersama salah seorang warga. Bagaimana tanggapan Ibu atas deforestasi yang telah dilakukan oleh PT Imbu Sejahtera ini? Di sini kami ingin hukum ditegakkan seadil-adilnya terhadap PT Imbu Sejahtera atas apa yang telah mereka rampas dan mereka langgar terhadap penebangan pohon dan eksploitasi hutan lindung ini. Dan perusahaan mereka juga bermasalah karena tidak memiliki izin pakai kawasan hutan. Bahkan hal ini sudah diteruskan di Polda, bahkan sudah ada nomor penyelidikan dan sebagainya. Namun hal ini belum dimasukkan ke hukum sama sekali. Apakah tidak ada tanggapan atau bagaimana respon dari pemerintah daerah sendiri? Sampai saat ini gubernur nggak ada tanggapan sama sekali. Kami menuntut izin pengoperasian perusahaan PT Imbu Sejahtera itu segera dicabut. Karena kalau enggak, kami yang rugi karena banyak banget hutan gundul nantinya dan akan menyebabkan bencana-bencana lainnya dan merugikan kami sebagai warga di sini. Baiklah pemirsa, sekian laporan yang dapat saya sampaikan. Kembali ke studio.
Kak Hera Marlia, kayaknya Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Jangan duduk, Mbak. Oke, saya dulu ya. Nah, kan Ibu sebelumnya nama saya Titin. Saya perwakilan dari media nasional ingin meliput dan menginvestigasi kasus penebangan hutan di hutan lindung Hera ini. Jadi sebelumnya kami telah mengontak pihak Hera Info untuk mengenai hal-hal ataupun bukti-bukti yang harus kami siapkan untuk penelitian pada saat ini. Jadi saya juga ingin terjun langsung ke masyarakat untuk mengetahui lebih lanjut bukti-bukti atau hal-hal yang telah masyarakat itu rasakan atau masyarakat temui gitu. Jadi kami dapat info kalau misalkan masyarakat di sini sudah terbiasa gitu melihat pohon-pohon tumbang atau pohon-pohon yang mengambang di sungai gitu, Bu. Iya, Bu. Jadi kami ini kan masyarakat lokal di sini. Jadi kami tuh sering ke hutan untuk ada yang mencari madu, ada juga yang sebagai ibu-ibu ini kan mencari kayu bakar untuk masak sehari-hari. Terus juga di sana kan ada kami itu mandi di sungai. Itu banyak melihat pohon-pohon ditebang dan ngambang di air tuh, Bu. Ini kami ada mengumpulkan bukti-bukti di sana tuh, Bu. Banyak banget orang-orang yang nebangi pohon dan hanyut aja begitu saja di sungai. Oh, jadi berkas ini full oleh bukti-bukti yang dikumpulkan bersama masyarakat setempat. Iya, Bu. Oh, jadi katanya pada saat wawancara pada saat itu juga mengatakan kalau misalkan kasus ini sudah dibawa ke Polda dan sudah ada nomor penyelidikannya bahkan. Iya, Bu. Jadi kasus ini kan sudah kami bawa ke Polda nih. Terus juga udah ada nomor penyelidikannya. Tapi pihak Polda itu kayak menunda-nunda terus kasus ini. Terus juga mereka setiap kali ditanyakan tentang kasus ini, mereka banyak alasan. Entah itu kekurangan bukti lah kata mereka. Terus banyaklah alasan mereka untuk menunda kasus ini, Bu. Oh, waktu itu saya dan tim juga telah melakukan, sebenarnya kami telah melakukan perencanaan untuk melakukan investigasi ke hutan lindung Hera ini karena pada saat itu kami itu kekurangan tim, jadi kami juga kekurangan bukti-bukti. Pada saat itu juga kami tidak mengetahui kalau di sini itu telah memiliki media lokal yang telah lebih dahulu menganalisis atau menginvestigasi kasus ini. Jadi berkas ini sangat berguna untuk penelitian yang akan kami lakukan selanjutnya. Iya, Mbak. Mungkin Kalau misalkan berguna nanti, Mbak ya. Ya, kalau misalkan berkas ini saya bawa, boleh, Pak? Iya, Mbak. Boleh, silahkan, Mbak. Asal kasus ini cepat selesai, Iya. kami warga bahagia Iya, banget, kami Mbak. bahagia banget karena udah nggak ada penerbangan lagi ya. Saya harap kasus ini bisa berjalan dengan lancar dengan bukti-bukti yang telah ada dan kasus ini bisa terselesaikan dengan transparan dan kita semua mendapat keadilan. Iya, Mbak. Semoga aja, Mbak. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Iya Pak. Kasih Pak. Oke, sama-sama. Hati-hati pulang Pak, hujan. Oke. Duh, ada berita apa ya hari ini nih? Koran baru lagi nih diantar. Susah lagi ini buka koran ini. Ih, banget. Ada berita apa tuh, Bu? Itu ini wawancara kita sama jurnalis waktu itu loh, udah dimuat di koran kayak nih. Iya, ini di akun resmi mereka juga ada. Wah, iya ya, Bu. Beritanya sekarang jadi trending topik di Indonesia. Mana netizen banyak mendesak agar kasus ini tuh diselidiki. Beserta gubernur lagi. Wah, alhamdulillah ya, Bu. Berarti cepat juga ya. Iya. Bagus berita kita. Bagus, Bagus. kalau gitu. Ada responnya cepat. Gubernurnya peduli. Iya, keren-keren. Waalaikumsalam. Jangan masuk, Pak. Video wawancara kita kemarin, Bu, sudah masuk siaran TV, Bu. Iya. Iya. Siaran mana? Info Indonesia, Bu. Coba lihat TV sekarang, Bu. Coba kita lihat deh.
Pemirsa, hutan Gaya Hera Bangkahulu rusak akibat praktik penebangan liar yang diduga dilakukan oleh PT Imbus Sejahtera. Dan Warsono sebagai Bupati Hera diduga terlibat dalam praktik penebangan liar ini. Berdasarkan laporan dari tim penyelidikan kami, penebangan liar ini telah dilakukan sejak 2020 lalu, namun tidak pernah diberikan sanksi tegas dan pemeriksaan yang lebih lanjut oleh pihak polisian dan pemerintah daerah setempat. Undang-Undang Cipta Kerja dinilai lebih melonggarkan para pemilik pelaku usaha yang melanggar. Tidak hanya itu, PT Imbus Sejahtera juga bermasalah dalam izin pakai kawasan hutan yang mengeksploitasi hutan lindung yang menggantinya menjadi perkebunan kelapa sawit, yang berimbas pada habitat hewan orang hutan dan harimau Sumatera yang kian terkikis populasinya. Dan pada sepekan lalu terjadi bencana banjir di wilayah Hera yang disinyalir terjadi akibat deforestasi besar-besaran yang dilakukan oleh PT Imbus Sejahtera, sehingga banjir lebih mudah meluap di daerah sana. Saat ini, Oktari selaku pimpinan PT Imbus Sejahtera dan Warsono selaku Bupati Hera telah diamankan oleh pihak kepolisian untuk penyelidikan lebih lanjut. Lagi nonton apa? Udah nonton belum film pemberontakan warga Hera? Ini baru sudah nonton. Menurut kamu apa sih pesan moralnya? Jika menjadi pemimpin, itu harus bersikap amanah dan juga bertanggung jawab. Seperti halnya dijelaskan pada Quran surah Az-Zalzalah ayat 7 dan 8, bahwasanya itu di situ jika kita melakukan kebaikan maupun itu kesalahan sebesar bizar pun itu nanti akan diminta pertanggungjawabannya olehmu. Nah betul tuh. Juga yang kedua, kita sebagai manusia itu tidak boleh zalim dan merusak tatanan lingkungan hidup seperti yang dilakukan oleh pimpinan dan Bupati Hera. Dan juga tuh kita sebagai warga negara itu harus bersikap kritis dan juga bersikap kritis terhadap pemerintahan seperti yang dilakukan oleh warga Hera. Sekian film